Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam bab pelaksanaan zakat. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dunya amin. Wa afta ba'duhum, dan berfatwa siapa sebagian ulama, anna taukila, bahwasanya mewakilkan al mutlaq yang mutlak fi ikhrajiha, di dalam mengeluarkan zakat, yastaljimu fi ikhrajiyah, di dalam mengeluarkan zakat, yastaljimu, ialah memastikan apa taukila kepada mewakilkan fi niyatiha, di dalam niat zakat. Jadi sebagian ulama telah berfatwa ya, bahwa mewakilkan secara mutlak dalam mengeluarkan zakat berarti sama aja mewakilkan dalam niatnya, seperti itu. Jadi ini pendapat minoritas ya, pendapat sebagian ulama ya. Pendapat ini tidak ijma, tidak disepakati, tapi disebut sebagai fatwa dari sebagian ulama. Nah, pendapat yang muktamad bahwasanya tetap lebih hati-hati, niat harus dari muzaki, kecuali kondisi darurat atau ada uzur. Ya, contoh kasusnya, misalkan Ahmad berkata kepada Ustadz Hasan, saya serahkan zakat ini, tolong salurkan ke mustahik, tanpa niat zakat saat itu. Lalu Ustadz Hasan menyalurkan dengan niat zakat atas nama Ahmad. Jadi menurut pendapat ini sah zakatnya ya. Nah, kemudian qala telah berkata Syekhuna, siapa guru kami, fi wa fihi, dan ialah di dalam fatwa sebagian ulama, nazarun, adapun pemikiran, balil muttajihu, bahkan adapun pendapat yang lebih kuat, annahu, bahwasanya labuda, ialah wajib min niyatil malik, dari niat pemilik, dari niatnya pemilik harta, al tafwidha, atau menyerahkan niat lil wakili, kepada wakil. Jadi guru kami berkata, Ibnu Hajar al-Haytami, bahwasanya pendapat itu ya perlu ditinjau, perlu dipikirkan lagi, perlu ditinjau. Bahkan pendapat yang dianggap lebih kuat adalah lebih unggul ya, pendapat yang lebih unggul adalah adanya niat dari pemilik harta. Nah, dari pemilik harta tuh, atau menyerahkan niatnya itu kepada si wakil. Nah, jadi dalam bagian ini guru kami menyanggah fatwa sebelumnya yang menganggap wakil dapat berniat zakat atas nama muzaki atau pemberi zakat hanya dengan kuasa mutlak. Jadi kami berpendapat, guru kami berpendapat bahwa harus ada niat dari pemilik harta muzaki, atau jika niat tersebut diserahkan kepada wakil, maka wakil bisa berniat atas nama muzaki, seperti itu. Jadi ini adalah contoh kasusnya ya. Misalkan Ali memberikan kuasa mutlak kepada Hasan untuk menyalurkan zakat. Hasan menyalurkan zakat tersebut tetapi tanpa niat yang jelas dari Ali. Nah, jadi menurut pendapat ini zakat tidak sah. Ali harus menyatakan niatnya secara nyata ya, secara eksplisit kepada Hasan untuk mewakili niat zakat. Nah, seperti itu. Kemudian Wakola, dan berkata al-mutawali, siapa Imam al-mutawali, Wagoiruhu, dan selainnya mutawali. Nah, ya ta'ayyanu, menjadi fardu ain niatul wakili, apa niat wakil. Idza waqa'a, apabila jatuh al-fardu, apa kewajiban zakat, bimalihi, dengan hartanya wakil. Bi an qala, dengan berkata lahu, kepada wakil, muwakkiluhu, siapa yang mewakilkan. Nah, addi, bayarkan, zakati, zakatku, min malika, dari hartamu, lian sorifa. Nah, lian sorifa, agar mengarah fi'luhu, apa pekerjaannya wakil, anhu, dari muwakil. Jadi Syekh Mutawali, Imam Mutawali mengatakan bahwasanya wajib ditentukan niat dari wakil ya. Nah, jika zakat ditunaikan dari harta wakil sendiri,
yaitu ketika muwakil memberi kuasa dan berkata kepadanya, misalkan tunaikan zakatku dari hartamu, artinya minjem dulu, agar perbuatan si wakil tidak dikaitkan dengan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi penjelasannya ini adalah ketika zakat ditunaikan menggunakan harta wakil, nah, bukan harta pemberi kuasa atau muzaki ya. Dalam kondisi ini, niat dari wakil sangat penting karena yang pertama, harta yang digunakan untuk zakat bukan milik pemberi zakat, bukan muzaki, tapi milik si wakil. Yang kedua, agar perbuatan wakil tidak dianggap sebagai amal dirinya sendiri. Nah, niat harus dilakukan oleh wakil untuk mewakili muzaki, seperti itu. Jadi misalkan kalau mau dicontohkan biar lebih mudah dipahami, misalnya ada seseorang berkata kepada temannya, tolong bayarkan zakatku dulu ya dari uangmu, nanti saya ganti. Nah ini kan artinya minjam ya. Nah, maka teman itu harus berniat zakat atas nama seseorang itu, atas nama fulan ya, saat menunaikannya. Yang kedua, agar perbuatan tersebut tidak dianggap zakat dirinya sendiri, melainkan zakat si temannya tersebut. Nah, kemudian wa qauluhu, dan adapun berkatanya mewakil lahu kepadanya wakil, dalika terhadap itu, maksudnya adi zakati sampai akhir. Nah, mutadamminun ialah mengandung lil idni pada izin lahu baginya wakil fin niyah di dalam niat. Jadi ucapan muwakil kepada wakil tersebut adi zakati sampai akhir mengandung arti memberikan izin dalam niat zakat kepada wakil. Nah ini dia ya. Jadi memang ucapan pemberi kuasa kepadanya ya, padanya wakil mengandung makna izin baginya untuk berniat zakat. Misalkan kalau mau dicontohkan, misalkan Ahmad berkata kepada Hasan, misalkan tolong bayarkan zakat saya dari uangmu dulu ya, katanya gitu. Nah, meskipun Ahmad tidak berkata dan niatkan atas namaku, jadi kalimat tersebut sudah cukup sebagai izin bagi Hasan untuk berniat zakat atas nama Ahmad. Nah, udah jelas kan bahasa yang di atas. Tolong bayarkan zakat saya dari uangmu dulu ya. Nah, ada konteks di sini kata zakat. Nah, jadi meskipun Ahmad tidak berkata dan niatkan atas nama aku, ya kalimat tersebut sudah cukup sebagai izin bagi Hasan untuk berniat zakat atas nama Ahmad. Kemudian Wakola, dan berkata al-Qafalu, siapa Imam Qafal. Laukola, seandainya berkata siapa orang ligoirihi kepada orang lain, akrid nih, hutangkan nih kepadaku khamsatan, kepada akan 5, wa adiha, dan bayarkan akan 5, an jakati, dari zakatku, fa'ala, lalu mengerjakan siapa goyir ya, soha, maka sah apa itu mafa'alahu, apa-apa yang telah dikerjakan si goyir. Jadi Imam Qafal berkata, nah, jika seseorang berkata kepada orang lain, misalkan pinjamkan saya 5.000, misalkan ini, dan bayarkan itu 5.000 sebagai zakat saya, dan orang tersebut melakukannya, maka itu adalah sah. Jadi penjelasannya adalah tentang hukum zakat apabila pinjaman digunakan untuk menunaikan zakat ya. Jadi bagian ini menjelaskan tentang hukum zakat apabila pinjaman digunakan untuk menunaikan zakat. Jadi penjelasan hukumnya adalah zakat dengan cara pinjaman diperbolehkan, asalkan yang pertama pihak yang dipinjamkan berniat untuk menunaikan zakat atas nama peminjam.
Satu, jadi pihak yang dipinjamkan berniat untuk menunaikan zakat atas nama peminjam. Yang kedua, tidak ada halangan hukum lain dalam cara tersebut. Jadi perlu diingatkan ya, pihak yang dipinjamkan ya berniat untuk menunaikan zakat atas nama peminjam. Jadi meskipun zakat dibayar dengan harta pinjaman, niat dan prosesnya tetap sah selama terpenuhi syarat niat dan adanya izin. Kalau mau dicontohkan kasusnya adalah biar lebih mudah dipahami, misalkan Zaid berkata kepada Ali, pinjamkan saya 500.000 dari uangmu dan bayarkan itu sebagai zakat saya. Ini misalkan ya. Nah, Ali setuju dan memberikan uang tersebut lalu membayar zakat. Nah, ini adalah sah sebagai zakat Zaid. Kenapa? Karena Ali mewakili niat zakat dan mengikuti perintah untuk menunaikan zakat. Kemudian, waqala dan berkata Sayyiduna siapa guru kami wahwa. Adapun mafa'alahu apa-apa yang dikerjakan si goir ya. Mabniun ialah ditetapkan. Ala ro'ihi atas pendapatnya Qafal bijawazid tihadil qabid dengan kebolehan kesamaannya orang yang menerima wal mukbidi dan orang yang menyerahkan. Nah ini dia. Guru kami berkata Ibnu Hajar Al-Haytami berdasarkan pendapatnya Imam Qafal mengenai bolehnya kesatuan antara penerima dan pemberi pada zakat. Jadi saya ulang ya. Qala Sayyiduna ini berkata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami wahwa adapun uh, yang disebutkan di atas mafa'alahu itu apa-apa yang dikerjakan si goir yang sah itu mabniun ialah ditetapkan ala ro'ih atas pendapatnya Qafal. Nah, bijawaz ittihadil qabid dengan kebolehannya kesamaan orang yang menerima wal mukbid dan orang yang menyerahkan. Nah, penjelasannya adalah kalimat ini menjelaskan bahwa pendapat sahih didasarkan pada penerimaan dan pemberian zakat oleh satu pihak yang sama. Nah, jadi qabid ini tadi disebut qabid yaitu orang yang menerima zakat. Nah, dalam konteks ini wakil ya, atau pihak yang diberikan kuasa. Nah, ada kata-kata al-mukbid. Mukbid ini pemberi, yaitu orang yang memberikan zakat atau muzaki, pemilik harta. Ada kata-kata ittihad, penyatuan. Artinya dalam konteks ini sama orang yang memberi dan yang menerima. Nah, pendapat saya guru kami bahwa tidak masalah jika memang yang pertama penerima zakat adalah orang yang sama dengan orang yang memberi dalam konteks wakil atau pihak yang memberi kuasa. Yang kedua, dalam kasus ini bisa terjadi bahwa orang yang memberi kuasa sekaligus yang menerima zakat tersebut dan ini sah menurut pendapatnya. Jadi kalau mau dicontohkan misalkan Zaid berkata kepada Ahmad, ambil uang saya dan bayarkan zakat dengan uang tersebut. Nah, kata si Zaid. Nah, Ahmad menerima uang Zaid dan menyuarakan zakat atas nama Zaid. Nah, dalam kasus ini Ahmad menjadi pemberi dan penerima zakat. Artinya wakil sekaligus yang menerima untuk menyalurkan zakat. Dan hal ini sah menurut pendapat Syekh, artinya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Simpulannya, penyaluran penerimaan dan pemberi zakat seperti dalam peran wakil dibolehkan menurut pendapat Syekh ya. Yang berarti bahwa tidak ada halangan bagi seorang yang menerima kuasa untuk juga bertindak atas nama pemberi zakat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.